Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Angelina Sondak baru keluar dari tahanan. Keluarga Cikeas yang ketar-ketir ketakutan. Angelina Sondak baru keluar dari tahanan dalam menjalani putusan hakim selama 9 tahun lebih karena tersangkut perkara korupsi proyek Hambalang. Pada waktu sidang, Angelina Sondak menyatakan bahwa Ibas atau Edi Baskoro ikut menikmati uang korupsi, tetapi tidak ikut terlibat atau dihukum. Dia enak saja, dia bebas berlalu lalang di mana saja dia berada. Semua yang tersangkut perkara korupsi para kader Partai Demokrat, antara lain Anas Urbaningrum sebagai Ketua Partai Demokrat pada waktu itu, baru Muhammad Nasaruddin, Bendahara Partai Demokrat, Angelina Sondak, dan juga Andi Malarangen. Ini salah satu menteri dulu ini. Baru Jero Wacik, mantan Menteri Pertambangan. Setelah Angelina Sondak keluar dari tahanan, menambah teman Muhammad Nasaruddin untuk menyuarakan bahwa Ibas atau Edi Baskoro ikut terlibat melakukan korupsi atas proyek Hambalang yang bebas berkeliaran di mana saja. Sekarang Edi Baskoro atau Ibas dilaporkan melakukan korupsi kepada KPK yang membuat keluarga Cikeas ketar-ketir ketakutan bila sampai laporannya diperiksa KPK yang kemungkinan masuk penjara. Ada dugaan Ibas kebal hukum karena mantan anak Presiden RI 2 periode, yaitu dari bapaknya Susilo Bambang Yudhoyono. Harapan saya, Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah menjabat presiden 2 periode agar Muhammad Nasaruddin dengan Angelina Sondak lebih keras lagi bersuara agar KPK, Ibas atau Edi Baskoro lebih keras bersuara agar KPK dan dapat memeriksa sebagai tersangka agar dihukum sesuai perbuatannya. Jadi memang harapan saya, Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjabat Presiden RI, tetapi sekarang sudah purna tugas. Sesudah purna tugas seharusnya agar Muhammad Nasaruddin dengan Angelina Sondak lebih keras bersuara agar KPK, agar Ibas atau Edi Baskoro diperiksa sebagai tersangka agar dihukum hakim sesuai perbuatannya. KPK bertindak sesuai asas hukum equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, di mana kader Partai Demokrat ada 7 orang yang sudah dihukum dalam perkara korupsi. Seharusnya Ibas atau Edi Baskoro juga harus dihukum. Diharapkan KPK tidak diskriminatif menghukum orang. Jadi harapan saya Ibas atau Edi Baskoro segera ditangkap dan ditahan di proses perbuatannya terkait perbuatan korupsi atas proyek Hambalang yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tergantung dari pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim terlalu banyak alasan pemberatnya, nanti dijatuhkan hukuman mati. Tetapi kalau pertimbangan hakim lebih banyak unsur meringankannya, dijatuhkan hukuman 20 tahun ataupun hukuman 15 tahun dan lain sebagainya. Mendengar ancaman hukumannya sangat berat, diduga keluarga Cikeas ketar-ketir ketakutan. Jadi keluarga Cikeas ini ketar-ketir atas laporan daripada Angelina Sondak, atas laporan daripada Muhammad Nasaruddin kepada KPK.
Tetapi dengan keluarnya Angelina Sondak dari tahanan, menambah temannya Muhammad Nasaruddin untuk menyuarakan daripada Edi Baskoro itu agar ikut diperiksa KPK, karena dia ikut juga tersangkut perkara korupsi masalah Hambalang tersebut. Jadi jangan banyak mereka yang menderita di penjara sampai puluhan tahun, tetapi Edi Baskoro enak saja di luar tahanan, sehingga tidak adil rasanya katanya. Sehingga mereka nanti setelah selesai menjalani hukumannya, antara lain Angelina Sondak dan juga Muhammad Nasaruddin, itu akan menyuarakan suaranya kepada KPK agar diproses Edi Baskoro itu melakukan perbuatan korupsi, agar dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena bagaimanapun mereka sakit hati. Mereka ada 7 orang diproses sesuai dengan hukum, tetapi Edi Baskoro tidak dihukum sama sekali. Sepertinya dia kebal hukum. Jadi harapan saya agar Edi Baskoro ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dia sudah melakukan perbuatan korupsi yang sesuai dengan perbuatannya, agar dihukum hakim. Hakimlah yang nanti yang menentukan putusannya tersebut. Sekian dan terima kasih.